Bab 148. Felty diajak ke pantai. Setelah Ibu Shirley memanggil Felty, kedua orang tua itu memilih untuk pergi dari teras dan berpindah ke taman sebelah rumah. Mereka mengerti dengan perasaan kedua insan yang telah mereka restui itu dan memberikan kesempatan untuk ngobrol berdua. Mas. Felty sambil tersenyum, dan duduk di kursi yang tadinya diduduki oleh ibunya. Altar hanya tersenyum tanpa bersuara. Mas mau minum apa? Tanya Felty terdengar begitu bersemangat, dengan senyuman yang begitu adem. Apa saja, kalau bisa susu hangat. Otak yang sangat minim akhlak milik Altar tiba-tiba hilang kendali, bahkan ingin-ingin sekali meremas sesuatu. Apa sih mas? Suka banget deh menggoda. Felty tersenyum manja. Kok diriku jadi grogi ya, saat mas menginginkan itu. Batinnya Felty, sepertinya iman dirinya akan rontok. Ya udah, apa saja yang penting bisa diminum. Akhirnya Felty bergegas pergi ke dapur untuk buatin teh manis untuk pria yang telah berhasil mendapatkan hatinya. Beberapa menit kemudian, setelah Felty menyajikan teh manis untuk Altar, mereka mulai basa-basi, dan di sela-sela obrolan mereka Altar pamit sebentar untuk meminta izin kepada Pak Aguso dan Ibu Shirley untuk mengajak Felty jalan-jalan ke pantai. Sekadar melepas rindu yang hampir sebulan ini menyelimuti keduanya. Mau kemana, Mas? Tanya Felty penasaran. Dan kepenasaraannya bertambah saat ia melihat transportasi yang dibawa Altar. Bukan mobil, tapi sebuah motor metik. Tenang aja, nanti juga kamu tahu. Jawabnya sambil tersenyum, dan menghampiri tempat keberadaan Pak Aguso dan Ibu Shirley untuk meminta izin. Felty diam, dan sepertinya ia sudah pasrah apa yang akan terjadi sesuai rencana yang telah disiapkan oleh Altar. Nak Altar, ngapain kesini? Tanya Ibu Shirley. Altar tersenyum sambil duduk. Pak Bu, aku mohon izin untuk mengajak Felty jalan-jalan ke pantai. Apakah Bapak sama Ibu memperbolehkan kita jalan-jalan? Ucap Altar memohon. Tapi di dalam hatinya ada sebuah ketidaksabaran untuk mengajak Felty keluar. Ke pantai mana? Tanya Pak Aguso agak keras. Di tempat kemarin saat berlibur Pak. Karena saya yakin, kemarin Felty pasti tidak fokus untuk berlibur itu. Jadi saya ingin mengajaknya kembali untuk menikmati keindahan pantai di sana. Ucapan Altar berhasil membuka gembok hati Pak Aguso dan Ibu Shirley. Ya udah, saya titipkan anak kami di tanganmu. Silakan dilindungi baik-baik. Ucap Pak Aguso. Iya Pak Bu, terima kasih. Di balik jawaban Altar, tersembunyi sejuta kegembiraan yang tidak bisa dibandingkan. Akhirnya Altar kembali menghampiri Felty, dan menceritakan apa izin yang telah didapatkan kali ini. Tanpa basa-basi, Felty langsung bergegas mandi dan siap-siap untuk liburan susulan mereka berdua. Beberapa jam kemudian, akhirnya mereka tiba di pantai milik Altar. Dengan desain villa yang begitu elegan desain minimalis, membuat para pengunjung betah dan ingin berada di tempat itu berlama-lama. Terus kita mau kemana mas? Apa cuma duduk aja di sini? Tanya Felty setelah mereka selesai meminum jus yang tadinya mereka pesan saat tiba di restoran villa. Ya udah, ayo kita keliling aja. Pasti kamu belum pernah ke sini sebelumnya kan? Ada banyak pantai cantik yang harusnya kamu lihat kalau ke sini. Jawab Altar sambil menatap ke arah pantai. Felty mengangguk.
Sebetulnya dia tak peduli kemana altar akan membawanya pergi. Karena saat ini yang Velti inginkan hanya ingin terus berdekatan dengan altar. Pria selengean yang berhasil mengganggu kerja otaknya. Ah, jika tidak malu Velti ingin sekali meminta altar untuk kembali memeluknya seperti kemarin. Sadar. Velti sadar. Batinnya yang mulai keliru. Keduanya mulai berkendara di bawah langit biru dengan awan putih yang seperti gulali kapas yang menggerombol di atas langit yang masih minim polusi itu. Peluk napa? Berasa jadi Kang Ojek aku duduk jauh-jauhan. Altar menarik paksa sebelah tangan Velti agar melingkar di pinggangnya. Malu tahu. Keluh Velti meski hatinya begitu riang. Ini yang ia inginkan sedari tadi. Memeluk punggung lebar altar dari belakang. Berbagi kehangatan dengan dirinya. Altar yang terus memegang sebelah tangannya dengan sesekali mengelus mesra kulit tangannya yang lembut, membuat Velti terus tersenyum di balik punggung dirinya. 25 menit berkendara akhirnya mereka berhenti di sebuah pantai berpasir putih yang begitu indah. Panorama indahnya pantai yang tersaji mampu membuat Velti terpaku saking kagumnya. Gradasi warna yang sangat memanjakan mata, biru putih dan hijau. Karena pantai yang mereka datangi itu dikelilingi oleh pepohonan besar dan rindang. Velti seperti menemukan surga yang tersembunyi di sana. Bahkan tanpa sadar dia langsung berlari dengan riang ke arah pantai, membiarkan kakinya menyapa air laut yang masih terasa dingin. Tapi sebelumnya ia melepaskan sandalnya terlebih dahulu. "Kamu suka?" tanya altar saat melihat ekspresi wajah Velti yang begitu bahagia. "Banget. Cantik banget tahu." Sejuk lagi udara. Velti terus bermain dengan buih yang menyapa kakinya. "Cantiklah, kayak kamu." sanjung altar. "Ih apaan sih?" Velti bersemu. Keduanya pun berjalan-jalan di bibir pantai menceritakan apa yang telah keduanya lewati setelah hampir 1 bulan tak berjumpa. Dengan sesekali bermain kejar-kejaran dengan ombak yang tak pernah mereka jumpai di kota sana. Melupakan segala penat dari segala aktivitas yang selalu menyita waktu mereka. Melepas kerinduan dengan menyusuri pantai yang indah itu dengan menyelaraskan langkah mereka membuat kesan romantis bagi keduanya. Ah, cinta. Begitu manis saat suka menyapa, dan begitu pahit saat duka menerpa. Ini kali ya, yang disebut bucin. Tiba-tiba saja altar terkekeh geli sambil memandang gadis cantik yang terus ia rangkul erat. "Apa?" tanya Velti bingung. "Iya, bucin. Yang biasa orang sebut kalau lihat orang yang terlalu lebay mengekspresikan perasaannya. Kayak aku sekarang." Jawab altar dengan senyum yang terus terpancar. "Maksudnya gimana sih?" Velti masih terlihat bingung. Altar mengajak Velti duduk di atas batang pohon yang sepertinya sudah lama tumbang. Karena tanpa terasa langkah kaki mereka sudah cukup jauh dari tempat mereka turun tadi. "Kamu tahu gak, kemarin lusa aku baru aja pulang dari Bali. Beberapa jam di udara akhirnya sampai juga di Jakarta. Kebayang gak aku yang masih cepek, lelah harus ngerjain tugas kantor dari atasan. Kayak panglima besar, yang seenaknya aja ngasih kerjaan." Altar menyindir Basten yang merupakan sahabat sekaligus pimpinan perusahaan di tempat dia bekerja. "Ya, mesti cuma sekedar baca surat laporan dan nandatangani 2 dokumen. Tapi kalau badan lagi kurang istirahat kerjaan gitu aja cukup bikin pusing." Velti terlihat mengangguk, menyetujui semua ucapannya. "Awalnya aku mau langsung ke sini.
Tapi ternyata pas nyampe apartemen ada yang menggoda aku di kamar. Bola mata Felty langsung membelalak, senyum yang selalu terbit dari bibirnya tenggelam begitu saja dengan cepat. Nah, tuh, dah. Dengan wajah anehnya Felty bertanya. Kasur, Neng, kasur. Gak usah diliatin muka cemburunya gitu juga kali. Altar menjawil cuping hidung kecil Felty dengan gemas. Niatnya balik ke apartemen cuma mau naro koper sama barang-barang aku. Tiba-tiba pas lihat kasur mata ngajakin bobo. Senyum Velto terbit kembali, seperti mentari selepas hujan. Begitu menghangatkan. Kamu bisa gak sih ngomongnya biasa aja? Gak usah bikin orang tegang kayak tadi. Ucap Velty. Emang sengaja, pengen lihat aja muka jelus kamu kayak gimana. Altar malah nyengir tanpa dosa. Meski nyeremin muka kamu tetap cantik. Rayuan gombal yang sudah cukup lama Velty rindukan. Bisa gak sih mas berhenti ngegombal? Aku kira kamu suka digombalin. Ternyata gak suka, gelai. Ih, kamu tuh nyebelin tahu. Tapi ngangenin. Ucap Altar membuat Velty tak berkutik. Karena kenyataan apa yang barusan Altar ucapkan itu benar. Bahkan kemarin dengan bodohnya Velty seperti orang yang kehilangan akal sehatnya langsung menghamburkan tubuhnya terlebih dahulu ke dalam pelukan Altar. Lusa ibu aku pulang dari Bali. Dan sebelum balik ke Yogyakarta, aku mau ngenalin kamu ke dia. Biar pas pulang dia udah tahu seserahan apa yang pantas dibawa buat kamu. Altar sepertinya dia tak akan pernah berhenti menggoda gadis cantik itu. Baginya rona merah di wajah Velty adalah mood booster bagi dirinya. Velty terdiam. Dia seperti orang yang baru ingat sesuatu yang terlupakan. Bertemu dengan ibunya Altar. Apa iya? Dia sudah siap bertemu calon ibu mertuanya itu. Apa ibunya Altar akan langsung menyukai dirinya? Apa ibunya Altar tahu jika dia adalah seorang janda? Apa Altar sudah cerita tentang statusnya? Hati kecil Velty semakin memunculkan berbagai pertanyaan yang membuat dirinya langsung berkecil hati. Statusnya yang berpredikat janda membuat dirinya tak percaya diri. Apakah status Velty tidak bertolak belakang dengan hati ibu Altar? Lanjut ke bab berikutnya. Kita break dulu guys, nanti sore kita up lagi. Jangan lupa like dan komentarnya.